Saya tuh mau merubah nasib, Mbah. Hidup saya sangat terhina. Hidup saya ini sangat terpuruk. Di situ saya disuruh dipilih nih, Bang. Jadi saya memilih pernikahan antara manusia dan setan. Setelah itu saya gaul, saya bercumbu. Sudah selesai, baru saya keluar dan saya masuk lagi lihat tempayan tersebut. Nah, baru cuman hanya beberapa, bukan uang, tetapi logam-logam mulia. Sekarang saya punya mobil, saya punya tempat tinggal yang layak, saya punya motor besar juga kan, motor Harley. Saya bilang gitu, saya gitu kan, itu Mang. Itu rasanya beda nggak dengan manusia? Nah, di sini Mang, semakin memuaskan istri saya dari gaib itu, semakin penghasilannya itu semakin bertambah, Mang. Hinaan dan cacian membuat harga diri terguncang. Status pengangguran jadi luka yang terus dikenang. Dalam putus asa ia menempuh jalan gelap terlarang. Ritual nikah jin dipilih. Dalam rasa penuh bimbang, mantra dirapal, dupa menyala di ruang nan remang. Janji kekayaan diikat di tengah harapan panjang. Rezeki datang deras, namun malapetaka turut datang yang mengikat selamanya dalam jiwa Mas Kumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Mudah-mudahan sobat hari ini semuanya sehat dan selalu dalam keadaan bahagia ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa pasti dan harus rezekinya melimpah. Amin ya Allah ya Mujib. Hari ini sudah ada narasumber yang kita tunggu-tunggu nih. Punya kisah bagus di tahun 2013 ya. 2013. Namanya Mas Kumbang. Mas Kumbang. Ya. Kita kenalan dulu. Apa kabar Mas Kumbang? Alhamdulillah sehat, baik. Mas Kumbang kesehariannya ngapain nih? Keseharian saya Sibuk apa? untuk saat ini ya santai-santai aja sambil ngerokokan gitu. Waduh, Mantap ya. mantep Very banget ya. santai gitu kan. Santai ya. Santai. Apa bisnis apa begitu? Ada salah satu bisnis sekarang di kota besar saya. Sampai saat ini bisnisnya cukup saya yang tahu gitu. Cukup saya rahasia ya. Rahasia aja Oke. gitu. Tapi tentunya hal positif ya. Positif, semua itu positif. Baik, ini ada kemiripan dengan Ki Pranalewu. Waduh, jangan ada hubungan apa nih? Tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Mirip aja. Mirip aja. Dan kisah di tahun 2013 ini Mas Kumbang pernah melakukan pesugihan ya? Pesugihan. Waduh. Itu di daerah mana? Di daerah Jawa Barat khususnya. Jawa Barat. Rahasia juga ya? Rahasia juga itu karena privasi juga itu. Baik. Tempatnya. Akhirnya karena capek dibully, dihina melulu, ingin menaikkan derajat lah gitu ya. Cari uang, cari kekayaan secara instan. Apa hasilnya nanti kita dengar ini bersama ya. Dan sobat, siap-siap kita nonton sampai 1 jam ke depan. Siapkan cemilan dan rokoknya. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Kumbang. Begini Mang Yeye, saya punya cerita tentang kehidupan saya. Di tahun 2013 saya pernah mengalami krisis keterpurukan. Jadi saya itu orang yang sangat nista, bahkan saya orang yang sangat terpuruk di lingkungan sekitar kita. Sudah menikah waktu itu? Sudah, saya pada waktu itu saya sudah menikah. Sudah punya anak? Sudah punya anak 1 juga.
punya anak satu. Nah, waktu itu saya, kenapa kok saya dibilang sangat terpuruk dan terhina? Saya tuh karena orang susah, orang miskin, orang gak punya apa-apa lah. Jadi semakin saya itu dikucilkan. Bahkan tenaga saya untuk bekerja pun tidak ada orang yang mau mengajak saya untuk bekerja makanya. Setelah itu saya dihina, seperti hinaannya seperti ini Mang. Salah satu contohnya saya minta rokok sama kawan saya, teman saya. Itu saya minta rokok lah sebatang. Teman saya jawabannya apa? Kiriku ira jaluk bae bisa kerja tak apa nggak sakit hati? Saya sangat sakit hati sekali ketika saya dihina. Makanya kamu tuh kerja, jangan jadi orang pengangguran. Kalau kamu mau makan, kalau kamu mau kopi, mau rokok, kamu bekerja. Ya saya juga kalau semua ada kerjaan saya juga pengen kerja. Sudah mencari kan? Sudah mencari dan sudah berusaha itu tapi tidak ada gitu kan. Apa bilangnya teman saya? Itu tuh kamu tuh banyak sampah, jadi tukang sampah sekalian biar kamu menghasilkan. Saya sangat terhina Mang. Akhirnya saya di situ saya pikiran saya itu udah mentok sama sekali. Mau kemana lagi saya? Mau ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang udah nggak bisa, nggak ada jalan sama sekali. Jalan saya itu udah buntu di situ. Akhirnya saya teringat dengan kenalan, ini kenalan saya. Jadi tidak ada ikatan hubungan apapun itu seperti teman ataupun saudara, tidak ada. Jadi hanya kenalan ketika saya itu lagi menyendiri. Saya menyendiri di salah satu tempat, itu ya tempatnya biasa orang dipakai untuk tirakat. Orang dipakai untuk menyepi gitu kan. Akhirnya saya ngobrol tuh, sedikit berkenalan lah gitu kan. Saya berkenalan nih Mang gitu kan. Dari mana Pak gitu. Oh saya dari sini gitu ya. Oh gitu. Saya dikasih alamatnya itu ya. Saya biasa nganterin orang untuk pesugihan, untuk seperti merubah nasib, untuk seperti diangkat lah gitu, diangkat derajatnya gitu. Tidak ada dulu itu saya nggak ada keinginan buat yang seperti itu, yang jalan buntu gitu kan, nggak ada sama sekali. Akhirnya setelah saya dibully, saya dikucilkan, saya dijauhkan, dan saya dihina, akhirnya saya mencari yang namanya Ki Suryo. Tapi namanya sudah saya samarkan nih Mang. Di situ saya mencari Mang, saya kemana? Karena saya nggak tahu. Terus saya ingat tempatnya nih, gitu kan? Saya ingat tempatnya, cuman kan jaraknya kan jauh. Terus saya kesananya pakai apa? Bahkan uang pun saya nggak ada. Akhirnya saya jalan satu-satunya dengan berjalan kaki. Saya jalan kaki terus dan terus. Saya tanya lagi ke orang kalau alamat ini tuh di mana sih, arahnya kemana sih gitu kan. Akhirnya saya jalan terus. Setelah itu saya menemukan Ki Suryo ada di bawah pohon gitu, pohon beringin Mang. Jadi di pohon beringin ini dia memang tempat tinggalnya. Terus dia diam juga di situ, dia tidur dia apa itu di pohon beringin itu. Setelah berjalan berapa hari ketemu itu? Itu kurang lebih saya ada 4 hari Bang. 4 hari? 4 hari 4 malam ya nggak tahu kan, karena kan jaraknya jauh. Cuman bermodalkan apa? Bermodalkan kenekatan, nekat. Karena tapi nekat tahu saya, tempatnya? Saya tahu tempatnya gitu. Cuman ini kan jauh gitu kan, jauh. Akhirnya saya modal nekat aja lah. Hidup mati, hidup juga saya percuma. Hidup juga saya dihina, buat apa saya juga kan? Daripada saya mati, lebih baik saya mati sekalian. Gitu, karena niatnya saya sudah bulat di situ. Jadi saya ketemu nih Mang sama Mbah Suryo. Akhirnya Mbah Suryo kedatangan saya, Mbak Suryo masih ingat dengan saya nggak gitu? Oh masih ingat Mas. Yang dulu kita pernah ketemu di tempat ini kan, tempat tirakat gitu. Oh iya benar. Ada perlu apa nih? Tumben nih gitu kan, kita basa-basi apa gimana sama Mbak Suryo. Akhirnya setelah itu, Mbah
kedatangan saya ke sini itu ada tujuan, ada maksud tujuan. Gimana Mas? Saya tuh mau merubah nasib Mbah. Hidup saya sangat terhina, hidup saya ini sangat terpuruk. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Saya ketemu dari awal biasa-biasa aja gitu, karena saya tidak mau menunjukkan bahwasanya saya lagi terpuruk. Maunya gimana Masnya gitu? Ya kalau mau sih saya nggak maulah hidup seperti ini terus, karena hidup saya terhina. Saya udah makan banyak cacian makian orang di sekeliling kita. Akhirnya setelah itu, dari situ Mbak Suryo ini bilang, memang Masnya tuh udah benar-benar, udah ada keniatan, udah benar-benar udah bulat. Mbah, kalau saya gak ada keniatan untuk melakukan hal yang seperti ini, gak mungkin saya jalan kaki dari tempat saya menemui Mbah Suryo. Ya sudah, kalau memang Mas benar mau dengan caranya seperti itu, ya Mas ikuti saya. Cuma ada cumanya nih Mang. Cuma saya hanya bisa menunjukkan tempatnya saja. Jadi kalau sumpama Masnya mau udah benar-benar, yaitu Mas masuk aja ke dalam. Jadi saya tuh Mang diajak ke salah satu tempat, yaitu gua. Di salah satu tempat gua nih Mang. Saya nanya nih, Mbah, ini nanti gimana? Mbah, nanti kalau saya ke dalam tuh nanti akan seperti apa? Jawabannya Mbak Suryo itu, kalau memang kamu sudah ada keniatan, kalau memang kamu udah ada nekatnya kamu udah bulat, kamu jangan ada kasih pertanyaan yang ini yang itu lagi. Kamu masuk aja gitu. Bahkan Mbak Suryo bilang seperti itu. Akhirnya, oh ya sudah, Mbah, nanti Mbak Suryo gimana nih? Ya saya kembali lagi ke tempat saya. Kamu masuk aja. Nanti di situ kamu ada apa dan sebagainya, ya kamu jalani sendiri. Habis itu setelah saya masuk nih, di dalam gua tersebut, jadi tempatnya itu banyak berserakan tulang belulang, ataupun banyak sesaji yang bekas mungkin bekas orang terdahulu sebelum saya yang ada di situ Mang. Cuman tempatnya tuh sangat busuk sekali Mang. Tempatnya ini aromanya aja kalau semua kita masuk tuh, orang yang nggak kuat itu akan muntah-muntah. Karena tempatnya ini nggak umum. Karena apa? Karena saya belum ada keberhasilan. Ini mungkin saya lagi dicoba nih. Sekuat mana sih kamu? Seberapa besar sih tekad kamu gitu kan Bang? Akhirnya saya masuklah di situ. Walaupun saya mau muntah kayak gimana pun, saya tahan di situ Bang. Setelah saya masuk ke dalam, itu saya bertemu dengan salah satu sosok. Ini dibilang orang ya bukan orang. Dibilang bangsa setan pun ya bukan setan. Bangsa jin pun ya bukan bangsa jin. Tapi setengah orang setengah jin. Rencananya berapa malam di situ? Di situ tuh kurang lebih itu nggak secepat itu Mang. Bahkan lebih dari 1 bulan. Karena kan saya kan tidak menghitung harinya. Di situ bisa jadi 40 hari, bahkan bisa lebih gitu. Sebulan lebih ya? 1 bulan lebih, karena tiap malam terus hitungannya, melakukan. iya, karena hitungannya itu kalau dari bangsa gaib itu ada di 40 hari. Jadi umumnya kan orang hanya 1 malam, 2 malam. 1 malam. Oh iya, Ini biasanya. sampai Kalau saya itu 40 bulan lebih ya? 1 bulan lebih gitu. Akhirnya saya bertemu tuh dengan sosok itu Mang. Tapi sosok itu nggak ada yang namanya itu kita ngobrol ataupun gimana nih gitu kan. Cuman dia hanya bisa ketawa-ketawa saja. Tapi dia mau mengantarkan makhluk tersebut itu bahasa kayak seperti orang ini ya Bang ya. Jadi ngomongnya tuh nggak jelas, tidak ada kejelasan, karena bisa kita mengerti, bisa juga nggak dimengerti gitu kan. Kamu mau masuk nggak gitu? Kamu mau apa datang ke sini? Ini pertanyaannya hanya sepintas Mang. Saya ngobrol itu kan sama orang tersebut nih, makhluk lah, katakan makhluk ya. Kalau memang kamu mau masuk ke dalam, kamu harus pilih nih Mang.
Jadi ada beberapa pilihan, Mang. Yang pertama itu ada ayam, bekakak ayam. Yang kedua itu burung emprit. Nah, yang ketiga itu ikan lele. Nah, yang terakhir itu ulet kilan. Ulet kilan yang gede tuh, Mang. Yang seperti ulet apa ya? Yang gede warna coklat kan ada itu kan, ulet kilan itu. Bukan ulet bulu, ulet kilan. Ulet gendul tapi gede banget warna coklat itu. Nah, saya harus memilih salah satu yang ditawarkan oleh juru kunci gaib lah, dalam gaibnya itu kan. Nah, saya pilih. Saya masih bingung nih, Mas. Semakin saya ragu untuk memakannya itu, saya tuh semakin badan itu kayak yang gimana ya, jadi kayak susah, Mas. Kayak beku tuh. Kalau saya sudah niat mau ngambil yang ini, itu kayak dilepas. Akhirnya pikiran saya di benak saya mau, kalau bisa gitu, kalau bisa nih dalam hati saya, kalau bisa saya mau makan yang ulet kilan ini. Karena apa? Karena yang saya nggak suka mungkin kenanya sama orang yang udah benci saya dan zolimi saya, Mang. Akhirnya saya ambil lah itu, saya makan tuh, Mang. Saya makan. Nah, dia ketawa-ketawa, Mang. Yang nganterin saya itu ketawa-ketawa sampai cekakak cekikik. Dia juga nggak jalan seperti normalnya kita orang gitu kan. Dia merambat gitu, merambat nempel di batu-batuan. Jadi dia tuh merambat ke batu-batuan sambil dia ketawa. Saya makan lah, mau nggak mau. Akhirnya saya diantar lah ke lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi saya diantarkan dan saya disuruh meminum kayak air, Mang. Kayak seperti air ketuban itu ya. Jadi berlendir, Mang. Jadi berlendir yang sangat bau amis ya. Baunya nggak busuk tetapi amis. Seperti kalau kita mencium aroma ikan itu, Bang. Ikan laut itu yang bau busuk itu ya seperti itu. Karena saya sudah memasuki lebih dalam lagi, ya akhirnya saya mau meminum. Walaupun saya udah rasanya bagaimana lah, Mang, gitu ya. Nah, saya minum nih semua, saya teguk semua itu. Dengan rasa apa ya, Mang ya, rasa mual pun saya tahan, rasa mau muntah pun saya tahan di situ. Setelah saya meminum air tersebut, saya sempat, Mang, saya sempat itu nggak sadarkan diri gitu. Nggak sadarkan dirinya seperti ini, Mang. Yang tadinya tempatnya itu bau busuk, banyak kerangka-kerangka ataupun bau-bau bangkai, banyak berserakan sajen begitu, ada kayak tengkorak kepala kerbau, kambing, apa gimana lah dan sebagainya gitu. Itu ketika saya memejamkan mata saya itu, Mang, pas saya buka lagi itu bukan seperti itu, Mang. Jadi yang ada itu keindahan, bahkan indahnya itu belum pernah saya lihat lah gitu. Belum saya lihat sebelumnya. Kok tempatnya kok indah banget ya. Kok tempat ini bagus banget gitu dalam hati saya. Tapi si juru kunci ini, Mang, yang nganterin saya ini, yang juru kunci yang kedua ini, dia cuman bisanya ketawa-ketawa terus. Ketawa aja. Akhirnya saya disuruh masuk lebih dalam lagi. Tapi bukan tempatnya kotor lagi lah gitu kan. Tapi penuh dengan taman-taman yang bunga, terus baunya juga bau-bau dengan aroma-aroma yang sangat harum gitu, Bang. Baunya harum banget, Bang. Jadi beda dengan harum yang sebelumnya karena kemungkinan saya sudah meminum air tersebut. Akhirnya saya lebih masuk nih ke dalam nih. Di situ, Mang, saya dipertemukan dengan salah satu dibilang seperti ratu apa gimana, Mang? Busananya seperti apa? Busananya seperti kayak kerajaan gitu ya, seperti dia bermakai mahkota, terus pun dia juga memakai perisai-perisai ataupun perhiasan layaknya seorang ratu gitu, Mang. Dan dia pun tidak tertampak, kakinya itu nggak nampak,
Jadi seperti memakai kebaya-kebaya seperti itu. Karena di mata saya itu penuh dengan keindahan, tidak lagi ada keburukan, maka itu disosokkannya yang bagus-bagus. Ratunya itu cantik banget, Bang. Ratunya sosoknya cantik, dengan berpakaian seperti layaknya ratu aja gitu. Akhirnya saya disuruh milih tuh, Bang. Kamu mau kesini itu tujuannya apa? Ya saya ceritakan saya mau merubah nasib saya. Dengan cara tidak ada cara lain lagi selain kesini. Oh, saya nggak ada cara lain lagi. Kalau saya ada cara lain lagi mungkin saya nggak kesini. Dari situ saya suruh memilih, Bang. Salah satu yang kamu pilih nih. Bahasa dari sana tuh bukan pesugihan yang ada. Kamu mau bekerja apa? Gitu. Kamu mau kerja apa? Itu kamu tinggal pilih salah satu. Yang pertama ada gagak ya, Bang ya. Yang kedua pesugihan lawon putih. Yang ketiga ada bangsa seperti kayak macamnya genderuwo ataupun buto gitu kan. Nanti bukan kita bawa butanya, bukan kita bawa itunya, Bang. Jadi kalau semua kamu pakai jubah ini, kamu akan berubah menjadi wujudnya itu seperti menjadi wujud buta. Kalau kamu pakai cincin ini, wujud kamu akan berubah menjadi gagak gitu, Bang. Tapi kalau kamu mau pakai lawon ini, kamu wujudnya itu akan seperti kayak pocong gitu, Bang. Kayak kuntilanak yang biasanya orang lintas itu ada kain kafannya aja tapi nggak ada wujud muka ataupun rambut, jadi hanya kain kafan yang lewat gitu kan. Itu jadi dari pesugihan juga. Terus yang terakhir itu pernikahan dari kalangan dari bangsa setan ataupun jin, Bang. Loh, kenapa saya milihnya yang ribet-ribet gitu kan? Kenapa saya harus jadi buta ataupun saya jadi gagak ataupun saya jadi kuntilanak gitu? Jadi saya memilih yang terakhir itu, Bang. Pernikahan antara manusia dan setan ataupun jin ya, Bang ya. Dianggap paling gampang gitu ya. Yang paling gampang lah gitu, Bang ya. Akhirnya setelah itu ya sudah, saya memilih ini. Benar kamu mau milih ini, kamu mau mengambil bangsa dari saya katanya gitu, Bang. Benar kamu mau membawa bangsa saya, siap, saya akan membawa apapun itu persyaratannya. Kamu siap untuk mas kawininya gitu kan? Saya siap untuk mas kawinnya. Sambil ketawa dengan riangnya itu si ratu tersebut, Bang. Akhirnya setelah itu di situ saya disuruh dipilih nih, Bang. Jadi ya mohon maaf ya, Bang ya. Jadi kecantikan asli perempuan di nyata sama di alam gaib itu sangat beda, Bang. Bedanya kenapa? Cantik di sini seberapa cantiknya sih dibandingkan dari bangsa gaib? Karena kemolekan dari bangsa seperti itu, Bang, sangatlah luar biasa. Bahkan kulitnya aja beda dengan kulit pada umumnya, Bang. Kalau seumpamanya kita itu perempuan, kalau kita lihat dari sininya aja, dari tangannya itu berpori lah. Jadi ada macam-macam warna kan gitu, kulit kan ada yang warnanya putih tapi ada hitamnya, ada warna kayak kalau biasa. Kalau dari bangsa gaib seperti itu tidak ada, Bang. Jadi benar-benar itu putihnya itu ya putih tanpa berpori gitu, Bang. Nggak ada porinya sama sekali. Tetapi di sini diperlihatkan itu dengan vulgar, Bang. Tapi jadi ada nggak full semua, Bang. Jadi ada yang ditutupi sebagian, ada bagian dada ditutupi, ada bagian separuh dari bawah itu ditutupi, ada yang memakai hanya cadar tapi semuanya telah bulat gitu, Bang. Terus ada yang semuanya dari terlihat apa? Jadi dilihat dari mata kita itu semua dari atas sampai ke bawah itu telanjang bulat tapi belakangnya ditutupi kain gitu, Bang. Jadi saya memilih yang itu. Jadi saya memilih
yang ditutupi belakangnya, Mang. Itu yang lainnya itu, Mang, yang ada beberapa di sini yang diwujudkan itu hilang, Mang. Satu persatu tuh. Seperti gimana ya hilangnya? Tos gitu tuh. Tas gitu, Mang. Jadi ada seperti asap lah gitu, asap tapi warnanya itu macam-macam gitu kan. Dari situ saya bawa tuh, saya juga ada kalau pesugihan seperti itu harus pastinya, Mang, pastinya itu dikasih tempat sesuatu, Mang. Jadi nggak mungkin kita bawa itu langsung bawa wujud aslinya terus saya dibawa pulang, nggak seperti itu. Jadi saya itu hanya diberi wadah ataupun tempat nih, Mang. Wadah ataupun tempat yang untuk persinggahan atau ya untuk dijadikan salah satu ya wadah tersebut. Akhirnya saya melakukan ritual-ritual, Mang, di situ. Ritual-ritual di situ pernikahan antara saya dan jin. Mang, itu topinya bagus. Mau Mantap pakai? ya, luar biasa. Coba saya pegang. Boleh. Coba dipakai. Wow, malam mencekam, mantep ini. Saya kalau pakai ini kayaknya luar biasa ya, Mang, ya. Keren ya. ganteng. Makin keren kan. Makin Tambah ganteng ya, makin mantep ya. Nanti dipakai ya setelah ini ya. Oke. Saya dipertemukan dengan salah satu sosok, Mang. Tapi sosoknya ini bukan perempuan lagi, tapi seperti wujud laki-laki yang sangat tampan dan rupawan lah. Ini tuh kalau dikatakan, bisa dikatakan ini adalah penghulu, Mang, untuk ngawininya gitu kan. Di situ seperti orang pada umumnya pernikahannya itu disaksikan dan terus juga ada keramaian-keramaian kayak seperti tanggapan-tanggapan gitu. Nah, saya ngobrol nih sama penghulu. Penghulunya bilang begini, kamu sudah siap untuk memaskawinkan gitu, Mang. Loh, ini ada tahapan lagi, Mang. Jadi mas kawinnya itu ya benar-benar orang yang saya benci itu, Mang. Mas kawinnya seperti itu. Saya suruh milih lagi, Mang. Salah satu pilihan saya itu cuman beda dengan pilihan yang sebelumnya nih, Mang. Pilihan yang sebelumnya itu kan ada ayam, ada burung emprit, ada ikan lele sama ulat kilan, ya kan. Saya itu suruh meminum, Mang. Jadi ada beberapa minuman itu yang harus kita minum juga. Minuman tersebut saya minum loh. Tapi hati saya tuh bertujuan tuh ke orang yang ini gitu tuh, Mang. Karena saya saking sakit hatinya, Mang. Sebut saja ini namanya Adi lah gitu. Tapi sudah saya samarkan ya, Mang, ya namanya gitu kan. Saya benci banget karena saya sudah sakit hati banget ini sama orang tersebut. Saya meminum lah di situ. Kayak apa ya, Mang, ya? Jadi rasanya pun nggak seperti air sebelumnya, Mang. Jadi beraroma ada seperti anggur gitu ya, minuman-minuman seperti yang berkelas lah gitu kan. Saya minum tuh dari situ. Nah, itu sebagai mas kawin untuk melanjutkan ikatan ataupun pernikahan dengan bangsa setan ataupun jin. Nah, di situ bukan hanya ini, Mang. Jadi kita nih satu cawan itu kita tuh berdua. Satu cawan itu berdua minumnya itu biar ada ikatan gitu kan. Kita minum dan dari bangsa seperti itu pun meminum juga. Sudah resmi lah. Sudah resmi dan sudah keterikatan dengan
istri dari bangsa jinnya, Mang. Calonnya ada di situ kan? Ada di situ. Sudah ngobrol. Sudah ngobrol. Jadi begini, Mang. Kalau dari bangsa seperti itu tuh jarang kita untuk bisa berinteraksi. Jadi yang tahu dia mah, kamu kalau seumpama mengikuti saya, kamu akan mendapatkan hasil. Gitu loh, Mang. Jadi kita tuh nggak bisa seperti orang pada umumnya kita komunikasi ataupun kita ngobrol selayaknya kita dengan suami ataupun istri yang biasanya kita ngobrol di kamar berdua ataupun gimana, itu enggak. Jadi dia mau berdiam diri. Enggak ada kata sepatah pun sebelum dia ada keinginan. Jadi yang ada tuh gini, Mang. Saya suruh bawa hanya sebagai wadahnya aja nih, Mang. Jadi setelah saya udah prosesi pernikahan, nah di situ saya itu diberi tempat ataupun wadah untuk persinggahan istri saya dari bangsa gaib. Itu saya tunjukkan. Ada dokumennya? Ada. Berupa foto? Enggak, berubah nyata. Oh, ada barangnya ya? Barangnya. Ini tempat tinggalnya? Iya. Ya. Cuman sepintas emang ya. Boleh ditampilkan ya? Iya, saya tampilkan. Di video boleh ya? Oke. Ini tempat tinggalnya? Ini tempat tinggalnya. Jadi saya hanya membawa benda tersebut. Tadinya nggak berbentuk seperti ini, tidak di dalam botol, tetapi di dalam salah satu tempat yang sangat, ya mungkin mustahil saya untuk bawa ke sini. Gitu, mustahil tempat ini saya bawa ke sini. Karena apa? Karena saya pindahkan ke wadah lain. Tadinya seperti apa bentuknya? Seperti apa ya? Seperti wadah, seperti tempurung ya, tempurung. Besar ya? Besar. Jadi ini hanya- ibarat kamarnya atau rumahnya? itu kamar, Kamar ya? kamar persinggahan. Kalau mau bertemu? Nanti, Mang, itu kalau seumpama kita mau bertemu itu setiap malam Sabtunya. Gitu. Ini saya kantongan lagi, Mang. Oke, jadi ini tuh adalah tempat persinggahan dari istri gaibnya, Mas. Hanya tempat persinggahan dari istri gaib gitu kan. Jadi bahwasanya saya bawa itu agar supaya memang benar kebenarannya itu Ada gitu ada ya gitu tempatnya. kan, bukan hanya lah ini mah cuma cerita biasa gitu kan. Setelah saya keluar dari gua tersebut nih, makanya saya ini ketemu kuncinya lagi nih. Pernikahannya sudah beres? Pernikahannya sudah beres, sudah selesai. Saya membawa tempat apa yang suruh dibawa menjadikan salah satu tempat persinggahan. Akhirnya saya hanya mendapatkan ini aja gitu kan. Saya keluar tuh dari gua. Saya bilang ke Mbah Suryo ini kan, Mbah Suryo, Mbah, saya cuman mendapatkan tempatnya ini aja, Mbah. Katanya sih ini tuh dijadikan salah satu persinggahan gitu, tempat diamnya istri saya dari alam gaib. Tapi saya nggak tahu nih, Mbah. Ini saya di dalam itu sudah berapa hari gitu kan. Akhirnya saya karena nggak tahu. Saya nanya ke Mbak Suryo, kurang lebihnya itu kamu tuh sudah 40 hari bahkan juga lebih gitu loh, Pak. Karena saya nggak tahu kan. Masa sih, Mbah gitu kan. Lama banget ya? Ya sangat lama sekali gitu kan, tanpa saya sadari juga itu di dalam itu kapan waktunya, terus juga siang malamnya juga saya juga kan nggak tahu. Tapi perasaan sebentar aja ya? Perasaan saya hanyalah sebentar gitu, tetapi di sana tuh kok saya tuh mengalami hal yang seperti saya tadi ceritakan dari awal gitu kan. Akhirnya saya tuh tanya sama Mbah Suryo nih, Mbah, itu waktu saya di dalam itu ya, itu sudah berapa hari? Itu ceritanya itu udah 40 hari itu. Mbah, saya nggak akan pernah lupa nih. Kalau saya sudah sukses, saya akan kembali mencari Mbah Suryo lagi
karena Mbah Suryo setidaknya sudah membantu saya. Oh nggak perlu, saya nggak mau gitu bilang Mbah Suryo nih. Loh kenapa Mbah gitu? Karena saya kalau mau kaya dengan caranya sepintas, kenapa nggak saya sendiri aja gitu, kata Mbah Suryo nih. Akhirnya, loh jadi gimana? Berarti kita putus sampai di sini aja berarti Mbah? Ya sudah, kamu nikmatin aja hasilnya. Ini kata Mbah Suryo. Loh saya nggak bisa begitu Mbah, nanti dibilangnya kacang lupa kulitnya lagi. Kamu udah sukses terus kamu akan lupa dengan saya gitu kan. Akhirnya setelah itu, oh saya tidak ada pemikiran seperti itu. Gak ada pikiran yang kayak gitu. Udah kamu aja, kamu jalani, kamu nikmati aja. Selagi kamu bisa, kamu jalankan. Akhirnya nih gimana nih? Saya kan pulang gak ada uang nih, gak ada ongkos sama sekali gitu kan. Bahkan jaraknya pun kan jauh. Mustahil kalau semua saya jalan kaki lagi gitu kan. Akhirnya Mbah, gimana ya, saya masa mau jalan kaki lagi sih Mbah? Mbah ada uang gak sih? Setidaknya ya buat ongkos-ongkos saya lah, buat pulang-pulang saya. Masa saya mau jalan kaki lagi? Oh kalau untuk ongkos-ongkos sih ada gitu. Saya tuh dikasih ongkos aja, ongkos buat pulang tuh. Setelah saya pulang di jalan itu, semua orang itu pada ngelihat saya Mang. Jadi tatapan semua orang yang melihat saya tuh kayak seolah-olah tuh beda lah. Dari bedanya kenapa Mang? Dari segi auranya pun kan udah beda lah. Rupanya juga udah beda, nggak kayak dari sebelumnya kan. Sebelumnya masa seperti apa Mang? Sebelumnya itu saya itu, ya mohon maaf ya Mang ya, dikatakan saya itu orang yang sangat kucel lah gitu Mang. Kucel, tapi walaupun saya berpakaian dari awal sampai keluarnya punya tetap pakai pakaian itu, ya auranya beda juga Mang. Pulang tuh Mang, karena saya harus menyediakan tempat untuk ritual apa yang sudah saya jalankan. Akhirnya di situ saya bingung karena saya orang nggak punya, dan nggak mungkin kalau anak istri saya tahu gitu kan. Dan di situ pun ada salah satu perjanjian, jangan sampai ada orang yang tahu ataupun keluargamu yang tahu. Kalau sampai ini terjadi, ada orang yang melihat ataupun keluarga kamu yang melihat, ini akibatnya nyawa taruhannya. Itu loh Mang. Jadi makanya saya bingung di sini Mang. Saya mau cari tempat kemana nih? Kalau istri tahu? Istri pun nggak tahu awalnya. Rahasia ya Mas? Rahasia, karena ini kan kepribadian saya gitu kan. Akhirnya setelah itu Mang, saya di situ cari tempat tuh. Saya sewa tempat. Ini sewa tempat, tapi tempatnya ini masih bilik-bilik tuh Mang. Bahkan tempatnya ini pun tidak berdekatan dengan warga-warga gitu Mang. Seperti bersebelahan rumahnya gitu kan. Kita jauh dari pemukiman warga gitulah. Saya bilang nih sama yang punya rumah, paling nanti tanggal sekian ya Pak, palingnya. Oh iya nggak apa-apa gitu, karena rumah ini juga udah lama nggak dipakai dan terus juga banyak orang yang nggak mau Mang. Memang saya cari tempat itu rumah yang seperti itu, karena tempatnya sekelilingnya kan kebun-kebun atau belakangnya itu kan kali juga, ini juga banyak gitu. Banyak hal yang orang nggak mau lah gitu. Tapi saya harus menyediakan wadah ataupun tempat, ini disebut seperti tempayan, paham nggak Mang? Gentong itu kan. Jadi saya itu suruh menyediakan gentong yang dari tanah liat itu. Saya sediakan itu, dan atasnya dikasih lentera lilin ya, lilin kayak seperti ini Mang. Lilinnya itu jadi besar enggak, kecil juga enggak, tapi ya gimana, hanya ngelun ya ini aja gitu. Itu tempatnya di situ. Saya menunggu malam Sabtu nih Mang. Terus gimana cara tunggunya Mang? Bukan saya nunggu langsung di dalam kamar, enggak. Jadi yang saya tunggu tuh di luar kamar gitu. Seperti saya duduk-duduk di halaman rumah gitu, teras rumah gitu, sambil ngerokokan gitu kan. Sambil ngerokokan, sambil saya ngopi-ngopi lah gitu ya. Terus cara mengetahui kedatangannya itu,
seperti apa sih gitu ya. Jadi caranya itu Mang, ciri-cirinya itu aromanya tuh jadi wangi Mang. Jadi wangi nih, aromanya jadi wangi. Wah berarti udah datang nih. Adanya di 1:30. Adanya di 1:30 malam. Itu pasti wah udah bau harum. Sekeliling kita nih udah baunya tuh aromanya harum Mang. Setelah itu saya masuklah ke dalam kamar. Udah di dalam kamar itu yang namanya istri dari bangsa gaib itu gini Mang. Jadi dia nggak duduk. Posisinya dia nggak duduk di ranjang gitu kan. Posisinya dia tidurnya pun begini Mang. Tidur gitu kan sambil begini. Karena belakangnya tapi ditutupin Mang. Tapi semuanya tuh telanjang. Setelah itu saya gauli lah. Saya bercumbu dan saya menggauli itu hanya sesaat nih Mang. Nggak lama itu juga Mang. Belum lama karena saya belum tahu. Sudah selesai baru saya keluar dan saya masuk lagi lihat tempayan tersebut. Nah baru cuman hanya beberapa, bukan uang, tetapi logam-logam mulia seperti emas, seperti perunggu ataupun seperti perak. Itu pun tidak semuanya banyak gitu, langsung banyak begitu, enggak. Hanya beberapa butir dan perhiasan nih Mang. Saya ambillah, oh ini hasilnya tuh seperti ini. Saya tunggu hari esok sampai saya nggak bisa tidur nih Mang. Karena mau cepat-cepat dicairkan sih. Dari situ saya mau jualnya kemana? Kalau saya yang jual, mustahil orang pada percaya Mang. Pada waktu itu saya kan memang terpuruk. Banyak orang yang nggak percaya dengan saya gitu kan. Akhirnya saya kemana larinya? Cari penjualan emas yang ada di pinggir-pinggir jalan Mang. Awalnya nggak langsung banyak, karena saya takut kalau langsung banyak itu Mang. Hanya beberapa lah, hanya beberapa. Ini saya punya temen nih ya, punya temen. Dia jualan juga, cuman jualan emas di pinggir-pinggir jalan Mang. Itu kan ada nih yang biasa emas rusakan apa di pinggir jalan tuh. Saya bilang, saya sebut namanya aja, ini Sunaryo ya Mang ya, teman saya nih. Yuk, saya mau jual ini sesuatu nih, ada emas nih, saya nggak tahu nih, dapat nemu nih gitu kan. Kamu nemu di mana kamu? Kamu nggak mungkin nemu yang seperti inilah, pasti kamu nyuri ya gitu. Kamu tuh nggak harus menanyakan dari manalah, inilah, itulah. Ente kalau mau nerima aja, kalau nggak jadi masalah. Saya cari lagi nih. Lagian bukan hanya kamu aja yang jualan, itu masih banyak loh. Karena saya kesini tuh karena saya mengenal kamu. Kalau kamu nggak mau ya sudah, saya bawa lagi gitu kan. Akhirnya setelah itu, ya udah sini, digosok lah, diperiksa. Ada alatnya gitu kan, digosok. Oh ya udah, hanya beberapa tuh Mang. Itu nominalnya itu lumayan lah buat saya segitu untuk mencukupi nih. Untuk kedepannya saya belum berani langsung Mang gitu kan. Jadi saya setiap tempat nih, setiap tempat saya masuki gitu kan. Pada waktu itu nilainya hanya puluhan juta saja. Waktu itu hanya di nominal kisaran 80-an lah gitu Mang. Di situ kan sangat luar biasa. Akhirnya setelah itu saya dapat hasil dari situ teman. Karena saya butuh tempat ritual, tempat untuk saya menggauli istri saya dari bangsa gaib, itu saya itu ngambil perumahan untuk DP-nya tuh Mang gitu kan. Saya beli perumahan itu yang dijadikan salah satu tempat untuk ritual saya. Jadi di sini keluarga mah tetap keluarga Mang. Keluarga saya mah nggak ada yang tahu, anak istri saya nggak tahu. Taunya saya keluar kerja gitu aja. Nah saya bilang ke istri saya apa? Jaga malam. Kerjanya apa sih? Jaga malam. Kamu tuh gini banyak ceritakan. Kamu tuh jarang pulang. Kamu tuh kemana aja kamu? Ya sekarang saya mau, daripada saya di rumah pun
nggak ada gunanya gitu kan. Saya keluar sekarang ada penghasilan gitu kan. Setelah saya di situ Mang punya tempat ritual sendiri. Di malam Sabtu ini saya melakukan bertemu dengan istri gaib saya terus gitu Mang ya. Itu rasanya beda nggak dengan manusia? Nah, di sini Mang. Kalau dari bangsa kita itu sangatlah jauh berbeda Mang. Saya punya pikiran pengen cantik yang seperti apa itu dia itu bisa berubah apapun itu. Saya pengen kayak si Anu gitu ya. Dia wajahnya semirip mungkin. Saya pengen rasanya tuh seperti ini gitu kan. Cuma begini Mang. Itu kalau seumpama kita setuju gitu ya. Ternyata semakin memuaskan istri saya dari gaib itu, semakin penghasilannya itu semakin bertambah Mang, semakin banyak. Bagaimana caranya saya sebisa mungkin memuaskan hasrat makhluk tersebut Mang. Jadi gimana caranya tuh agar supaya semakin klimaks semakin banyak gitu loh Mang hasilnya gitu kan. Yang namanya terus kita jalani berapa bulan kemudian terus, saya nggak mungkin saya itu menjual hasil dari itu ke yang biasa Mang. Gak mungkin kan saking banyaknya nih. Jalan satu-satunya apa? Kerjasama dengan orang asing. Jadi saya itu nanya-nanya lah karena saya udah punya uang gitu Mang ya. Udah punya penghasilan gitu kan. Saya tanya-tanya teman saya tuh, ini gimana? Saya tuh ada temen nih, saya bahasanya pakai temen Mang. Saya ada temen yang punya perhiasan banyak. Cuman bingung nih, kalau saya ngasih jual ke kamu nggak mungkin bisa membayarnya karena ini sangat fantastis nih gitu. Akhirnya dari situ, ya nanti saya ke bos saya. Ya coba tanyakan dulu sama bos kamu bisa nerima enggak? Ternyata bosnya mau deal itu. Jadi hanya sebatas Mang. Jadi dia tidak bisa mengeluarkan sampai ratusan juta sampai bahkan fantastis ya sampai nominalnya itu sampai di atas MM-an gitu loh Mang. Bahkan dia nggak ada kesanggupan gitu kan. Akhirnya kerjasamalah dengan orang asing. Orang asing ini sempat bisa merasakan melihat saya itu beda katanya Mang. Jadi bedanya gini. Duh, kok ini orang bukan gitu Mang. Tapi orang yang sekelilingnya itu ngelihat saya orang gitu. Bukan makhluk ataupun gimana gitu kan. Loh, kok baunya pun amis gitu kata orang asing tersebut. Kenapa kok bisa gitu Mang? Karena orang asing itu bukan orang kita lah. Jadi jauh kan jangkauannya kan. Sempat saya tuh saya bisa ketahuan nih gitu kan. Saya masuk kamar mandi, akhirnya saya membacakan rapalan-rapalan ataupun ajian-ajian yang dikasih oleh bangsa itu Mang. Dari situ akhirnya deal, membuat persetujuan dan dia pun menyetujui. Akhirnya kalau saya dapat hasil ya saya kerjasama sama orang asing. Jadi setelah itu saya itu menunjukkan kepada orang-orang yang sudah zolimi saya, udah menyakiti saya dan sudah membuat rasa sakit yang sangat gimana ya. Hanya gini, Mang, kesombongan saya. Saya beli tempat gitu dan saya selalu bagi-bagi uang Mang ke orang-orang yang yang pernah menghina saya. Bro, ente mana hasilnya? Ente kerja pagi, siang, malam, sore sampai lembur-lemburan tapi nggak ada hasil. Mana yang kamu katanya dulu kamu hina saya? Kamu mau uang berapa? Nggak ada rokok kan? Saya belikan rokok. Jangan kayak orang susah hidup tuh. Hidup tuh harus ada perubahan. Saya bilang gitu Mang. Jadi kalau dulu kamu kan pernah menghina saya nih. Tapi dengan kerja kerasnya kamu, bahkan kamu pagi, siang, sore, malam kamu dibilangnya lemburan, mana hasilnya? Tidak ada hasil bro. Saya bilang gitu Mang. Lebih baik saya seperti ini dong. Coba lihat hasilnya saya. Sekarang saya punya mobil. Saya punya tempat tinggal yang layak. Saya punya motor besar juga kan. Motor Harley. Saya bilang gitu. Saya gitu kan. Itu Mang. Ya namanya orang itu kan
ada putaran roda nasib, berarti nasib saya bagus, nasib kamu selalu jelek. Karena apa? Karena nasib kamu itu ya segitu-gitu aja. Karena yang ada dalam pikiran kamu hina orang, kamu caci maki orang, kamu rendahkan orang, ya kamu ya hidupnya begitu-begitu aja, nggak ada kemajuan. Ya masih mending saya dong sekarang. Berarti nasib saya bagus daripada nasib kamu buruk. Saya tunjukkan tuh kesombongan saya. Karena apa? Karena saya semakin semakin rasa sakit hati, Mang. Bahkan sekarang orang-orang yang menghina saya ketika saya ada tuh, mereka semua apa, Mang? Pada menunduk jadinya. Karena mungkin saya sudah punya pamor lah, ya, ibaratkan udah punya kewibawaan, Mang. Yang tadinya saya boro-boro pakai baju yang layak, hanya bermodalkan compang-camping, akhirnya saya pakai jaket kulit yang sangat harganya kan fantastis lah, kaos pun, bahkan dari celana pun gitu kan yang bermerek semua gitu, Mang. Anak istri juga udah keren ya. Istri pun udah keren. Dari situ saya itu ada lalainya, ada lupanya ini, Mang. 1 tahun ke depannya nih, Mang. Kelalaian yang pertama itu setiap malam itu kan, setiap malam Sabtu itu saya harus menggauli nih, Mang. Gitu kan, menggauli. Saya tidak menggauli, Mang. Jadi ketika saya tidur itu, Mang, di muka saya nih, Mang. Jadi saya tidur, posisi saya lagi tidur gitu kan. Di muka saya tuh ada sosok makhluk, bahkan makhluk ini sangat menyeramkan, Mang. Wajahnya itu seperti orang, ya jare wong Cirebon mah tengeling lah, Mang lah. Tengeling itu amit-amit gitu ya. Karena ini banyak belatung, banyak busuk, banyak berkeluaran air darah, banyak yang nggak rata, Mang, semua muka itu, Mang. Wujudnya apa? Wujudnya perempuan. Saya itu bangun gitu kan, suruh gitu, Mang, seperti ada yang teriak gitu di depan muka saya. Hanya teriak-teriak kayak gitu aja. Saya kayak terikat, Mang. Seluruh badan saya ini kayak yang ada yang ikat. Keras sekali. Wah, saya itu ngamuk-ngamuk. Mau ngamuk gimana? Itu ada waktunya, Mang. Jadi waktunya kalau sudah jam 4 sampai jam 5 itu hilang sendiri. Tapi sakitnya sangat luar biasa. Bahkan kesembuhannya itu nunggu 1 minggu lagi. Udah gitu saya itu mengalami sakit, Mang. Sakit. Percuma mau diobatin dengan cara apapun, pakai dokter ke spesialis apapun, gak bakalan bisa. Karena apa? Karena ya memang sudah perjanjiannya kamu merasakan sakitnya gitu, Mang. Kamu merasakan tuh, karena kamu sudah mengingkari janji kamu. Setelah itu saya ketemu malam Sabtu berikutnya. Jadi dia mah diam aja kan. Udah saya melakukan hal yang seperti itu lagi. Saya itu kalau ditanya nih, Mang, kalau kita lagi menggauli ya, bersetu dengan istri dari bangsa gaib itu, kalau saya nanya gini, Mang, kenapa sih kok saya kemarin saya ada kejadian yang seperti ini gitu, Mang. Matanya itu melotot dan beda, Mang. Matanya tuh melotot besar seperti mata kucing, Mang. Jadi bola mata hitamnya itu jadi berubah mengkerut. Itu jadi seperti panjang, kayak cicak, kayak buaya, kayak kucing gitu, garis gitu aja. Wah, berubah saya tuh. Berarti dalam pikiran saya, berarti ini nggak boleh nanya nih. Hanya karena saya gimana gitu, Mang. Saya nggak membuat dan tidak memberikan kepuasan kepada bangsa gaib itu. Jadi hanya sebatas gitu aja, Mang lah. Saya melakukan hal yang berikutnya dan seterusnya. Akhirnya saya, Mang, di situ melakukan kegagalan itu saya tuh 2 kali. Gak salah tuh 2 kali melakukan kegagalan. Jadi kegagalan saya ini, yang keduanya ini, saya itu mendapatkan hukuman. Hukumannya itu saya harus menggauli dari belakang. Kenapa kok dari belakang? Makanya dari awal itu kita kembali lagi, Mang.
dari awal itu kan saya memilih yang ditutupi bagian belakangnya gitu kan. Saya memilih yang bagian belakangnya. Mau nggak mau saya itu harus melihat belakang dari istri saya yang gaib itu. Jadi dibuka itu isinya memang seperti apa ya, daging-daging busuk berbelatung, banyak uletnya lah, banyak yang pokoknya yang gimana ya. Kalau kita lihat dagingnya gini mang gambarannya. Kalau kita lihat daging busuk yang sudah banyak belatung lalat gitu mang. Jadi banyak sekali mang, itu bagian tubuh belakangnya. Dibuka selendangnya, itu semuanya seperti itu. Hukuman kamu harus menikmati dengan apa yang ada gitu kan. Dengan oh ya kamu harus bisa. Ya gimana caranya coba mang? Masa saya harus menggauli dengan bau busuk dengan sangat gimana gitu kan? Harus dinikmati sehingga saya pun harus apa ya mang ya? Terus gitu ya mang ya. Terus sampai saya pun lah gitulah sampai juk. Saya tuh nggak bisa mang juk. Kenapa kok saya tidak bisa juk? Ya karena yang saya setup itu belatung bau seperti mayat gitu mang. Jadi kalau saya ceritakan waktunya nggak cukup mang, karena masih banyak cerita-cerita lagi yang saya itu sampai harus menyediakan sate gagak, dan saya pun harus ada hukuman-hukuman yang berikutnya gitu kan. Terus saya sampai terselamatkan gitu. Jadi masih banyak nih mang. Jadi belum, waktunya nggak cukup lah gitu. Sampai di sini harta sudah mulai ngalir ya? Sudah mengalir terus. Hinaan sudah mulai menjauh. Sudah menjauh, bahkan saya menjadi salah satu sekarang tuh orang yang terpandang lah gitu. Oke, berarti sudah berapa lama itu menikmati kekayaannya? Itu menikmati kekayaan saya tuh selama 3 tahun man. Totalnya? Total semua keseluruhan ya mang. Keseluruhan itu sampai 3 tahun. Kalau sampai di kisah ini baru berapa lama tuh? Nyampe kurang dari 2 tahun. Sudah Kurang dari 2 tahun ini. Iya, kurang dari 2 tahun itu. Masih ada yang saya kekurangan, harus menyediakan sate gagak gitu. Nggak ada lagi. Jadi setiap malam apa tadi? Malam Sabtu. Malam Sabtu. Oh iya, ada malam Sabtu. Oke, baik. Nah, sobat, kalau masih suka dengan kisah ini silahkan komentar. Nanti Mas Kumbang akan melanjutkannya di sesi yang lain. Terhina dan putus asa membuat Mas Kumbang memilih jalan gelap yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia nekat menikahi sosok yang menggoyahkan jalan lurusnya demi sebuah harta. Mas Kumbang melangkahkan kakinya ke jalan terlarang itu, mengikat janji yang tak boleh retak dengan sosok tak kasat mata. Satu pantangan dilanggar dan hukuman pun turun tanpa ampun. Ia dipaksa untuk melihat sisi lain dari istri gaibnya itu. Dan gangguan lain pun datang silih berganti. Seolah tidak mengizinkan ketenangan untuk hadir di kehidupan Mas Kumbang. Namun, akankah ketenangan yang pernah Mas Kumbang dapatkan sebelumnya bisa kembali seperti semula? Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.